Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Valentina Kedih. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP Citra Bakti, tepatnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Di sini, saya selaku pemateri yang akan menjelaskan kajian teori, pengembangan bahan ajar, buku pendamping pada pembelajaran tematik berbasis pendidikan karakter siswa kelas 4 sekolah dasar. Kajian teori yang pertama, perkembangan anak sekolah dasar kelas tinggi. Proses pertumbuhan adalah perubahan bentuk pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan proses perkembangan disebut sebagai proses perubahan seorang individu. Sehingga dapat diartikan bahwa perkembangan adalah proses pertumbuhan seseorang secara kualitatif yang mengacu pada kualitas seluruh organ jasmania atau penekanan. Artinya, perkembangan menekankan pada penyempurnaan kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan seorang anak terbagi menjadi beberapa tahap. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari seorang ahli Yunani, Aristoteles, yang membagi masa perkembangan anak atas 3 tahap. Masa kanak-kanak 0-7 tahun, masa anak-anak 7-14 tahun, dan masa remaja 14-21 tahun. Sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah dasar ini, seorang anak belajar untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun karakteristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan. Yang kedua, konsep bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membantu guru di dalam proses pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau mic, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Jenis-jenis bahan ajar. Terdapat beberapa kelompok jenis-jenis bahan ajar, yaitu bahan ajar dengar atau audio, yaitu bahan ajar yang digunakan siswa dengan cara didengar atau berupa audio, contohnya berupa kaset, radio, dan lain-lain. Yang berikut, bahan ajar pandang dengar merupakan bahan ajar yang dapat didengar dan dilihat baik itu film ataupun video, contohnya berupa video dan film. Yang berikut, bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari 2 atau lebih media, misalnya audio teks, grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Yang ketiga, langkah-langkah pembuat bahan ajar. Langkah-langkah pokok dalam membuat bahan ajar meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Proses awal menyusun bahan ajar ini terdiri dari 3 proses, yaitu analisis kurikulum. Terdapat 5 langkah dalam analisis kurikulum ini, yaitu pertama, standar kompetensi, yakni kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester. Yang berikut, menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasikan ketersediaan sumber belajar yang diartikan dengan kebutuhan.
Yang berikut, memilih dan menentukan bahan ajar. Langkah ketiga ini bertujuan memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah yang hendaknya dilakukan antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih oleh peserta didik, serta menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis kurikulum dan analisis sumber bahan. Sekian dan terima kasih.